Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansah dari UPBJJ Tarakan, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, pemrograman berbasis web. Di sini kita langsung saja ke soal tugasnya. Di sini diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk memesan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Kita langsung masuk saja ke struktur tugasnya. Di sini saya sudah melihat untuk struktur tugas 3-nya. Jadi kita langsung saja ke sebelum ke soal satunya, kita baca dulu catatan ini. Nama file yang untuk nama komponen menggunakan gaya kebabcast untuk mining conversion style yang digunakan dalam tugas ini. Oke, sebagai contoh berikut adalah cuplikan aplikasi index.html-nya. Oke, setelah itu kita langsung masuk. Yang pertama kita buat adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bahas menggunakan table list bentuk yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok, yaitu kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, dan status. Oke. Terdapat fitur untuk mengedit stok, lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Oke, lalu menampilkan status data stok bahan ajar. Terus terdapat fitur untuk menambahkan bahan ajar, lalu terdapat fitur untuk memperbaharui atau update. Yang terakhir, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar. Dan yang kedua adalah tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Oke, lalu di sini terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Oke. Kita langsung aja mengerjakannya. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya sudah membuat untuk untuk websitenya, tetapi akan saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dari indeksnya dulu. Index.html itu berkas ini bertanggung jawab untuk memuat semua pustaka eksternal seperti Vue.js via CDN, berkas gaya global seperti script logika komponen JavaScript. Selain itu, index.html menampung kumpulan tag kostum untuk mendefinisikan struktur HTML dari setiap komponen anak dan mengontrol alur perpindahan dalam halaman sederhana menggunakan directive vshow. Oke. Lalu kita lanjut ke css.style. css.style itu berperan sebagai hiasan visual yang diatur melalui pewarnaan tema biru gelap khas instansi, berdesain tabel dan stok, dekorasi tombol aksi, layout kotak pencarian, hingga
penanganan tampilan pop-up modal dan posisi teks preview yang muncul secara dinamis saat kursor mouse diarahkan ke kolom tertentu. Setelah itu kita lanjut ke app.js-nya. Ya, fungsi utamanya berperan sebagai otak pusat atau root instance utama yang menginisialisasi dan mengendalikan siklus hidup aplikasi Vue.js secara menyeluruh. Lalu kita masuk ke stock table.js yang fungsi utamanya berperan sebagai komponen modular yang mengelola seluruh siklus manipulasi data stok bahan ajar secara terisolasi. Detailnya yaitu pengelolaan logika menyaring, pengelolaan data pembuatan, dan mengirim sinyal delegasi. Lalu kita langsung lanjut saja ke .tracking.js yang berperan sebagai komponen modular untuk memproses pencarian, pelacakan, dan penginputan dokumen pengiriman barang. Penjelasan detail komponen ini mendefinisikan logika interaktif untuk formulir pemesanan seperti menghasilkan nomor, menampilkan pratinjau, melakukan pencarian, dan menyediakan fungsi penambahan baris rekaman status perjalanan baru. Setelah itu kita lanjut ke app.model.js. Fungsi utamanya berperan sebagai komponen kostum global untuk menampilkan jendela pesan peringatan atau konfirmasi di atas layar. Setelah itu kita langsung lanjut saja ke status budget. Fungsi utamanya berperan sebagai komponen kecil yang bertugas mendeteksi kuantitas dan sisa stok barang secara reaktif dan memvisualisasikan dalam bentuk lencana penanda status. Oke, setelah itu masuk ke api.js. Fungsi utamanya berperan sebagai data service atau penyediaan data yang terpusat. Setelah itu ada app.js-nya. Fungsi utama berperan sebagai pusat kendali aplikasi yang menginisialisasi view dan menyatukan seluruh komponen. Setelah itu ada order form.js berperan sebagai komponen modular yang khusus menangani formulir input pesanan dan pembuatan dokumen pengiriman baru. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tentang beberapa script yang sudah saya buat. Di sini kita langsung masuk ke prakteknya saja. Di sini kita langsung klik kanan di index.html, kita open live web server. Kita buka. Di sini tampilannya sudah sesuai. Di sini ada tambahkan bahan ajar, di sini ada tombol reset, di sini ada lokasi untuk semua UPBJJ. Lalu di sini ada urutkan melalui judul, melalui harga, stok. Di sini tampilannya sudah ada edit, hapus, dan tambahkan bahan ajar. Di sini kita langsung coba saja untuk tambahkan bahan ajar. Kita ketikkan judul modulnya. Di sini lengkap ya untuk ininya. Jadi bisa menentukan sendiri untuk mata kuliahnya dan jenis bahan ajar yang kalian inginkan. Dan di sini juga ada pilihan untuk UPBJJ-nya.
Untuk harga kita akan menentukannya sendiri ya. Oke, catatan ini bisa diisi, bisa enggak, dan itu opsional. Jadi di sini bisa klik disimpan. Oke, tinggal pencet OK. Oke. Di sini bisa diubah antara quantity dan stoknya, itu mempengaruhi status. Jadi di sini kalau kita edit, misalnya yang ini kita edit, kuantitinya yaitu 20 dan safety-nya kita tetap 8, kita update, maka di sini statusnya akan berubah menjadi aman. Oke. Jadi di sini untuk fungsi-fungsinya berjalan dengan aman. Lalu kita masuk ke tracking DO atau delivery order. Di sini kita bisa mencari atau kita bisa menambah. Di sini kita langsung aja untuk pengecekan untuk menambah. Di sini kita masukkan NIM, nama, dan memilih ekspedisi dan paketnya, dan tanggal untuk pengirimannya. Kita masukkan saja. Di sini akan muncul harganya. Di sini kita masukkan untuk tanggal pengirimannya. Lalu simpan. Oke. Oke, setelah tersimpan, maka di sini akan muncul. Di sini akan muncul data yang baru aja dimasukkan, dan nomor DO ini diatur oleh server, diatur oleh yang sudah tadi kita program, yang sudah tadi kita ketikkan di script yang ada pada Visual Studio. Oke. Setelah itu di sini kita bisa mencari, misalnya kita mencari DO yang ini, nomor yang ini, kita masukkan nomor DO atau NIM-nya. Kita masukkan saja, coba kita masukkan DO-nya dulu. Sudah muncul ya, muncul, dan kita bisa tambahkan progres untuk statusnya. Kita tambahkan progres, oke. Di sini telah tercatat, maka ini akan menjadi dalam perjalanan, oke. Setelah itu, di sini bisa juga kita reset. Nah, lalu kita coba cari lagi nomor DO atau NIM-nya. Kita menggunakan NIM sekarang. Oke, kita cari. Oke, di sini juga ada nih. Di sini juga muncul. Dan mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Alfiansa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.